Kalau menurut saya pribadi ya, pusat tawuran itu ada di Jakarta Timur dan paling besar menjadi kejadian dan artinya korban-korban kasus itu, terbesar lah ya. Ya. Artinya merah lah. pihak kepolisian pun hafal betul ya, bahwa Jakarta Timur ini menjadi gerbang ataupun pusatnya tawuran. Bisa berikan kejelasan kepada audiens. Dan korban-korban yang pernah ada hilang nyawa pun di Jakarta Timur. Di Jakarta paling banyak menurut saya. Banyak. Iya. Korbannya mati. Iya. Innalillahi. Coba itu. Sebulan sekali mungkin. Ada itu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ki Aceng Samudro. Oke, tema kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang mana beliau ini akan memotivasi kita sebagai anak muda di zaman sekarang untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepada diri sendiri. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan info video-video menarik selanjutnya. Oke, langsung aja kita perkenalkan orang yang benar-benar sudah bergelut atau hafal betul di dalam bidang yang namanya ya tanda kutip tawuran. Oke, langsung aja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bang namanya? Julpi. Panggil aja Bang Jul. Bang Jul ya. Oke, siap. Bagaimana nih Bang? Asal mana? Asal Ciracas. Asal Ciracas. Ya. Bagaimana Bang motivasi tentang video viral kemarin? Kemarin kan sempat ada juga tuh video viral yang tawuran itu. Gimana itu Bang? Menurut pandangan Abang, pendapat Abang, anak-anak muda di zaman sekarang, zaman now masih melakukan hal-hal tersebut? Nggak ada ini juga sih ya, untungnya juga buat kita sendiri gitu ya. Ada manfaatnya. Iya, nggak ada manfaatnya juga buat aku gitu. Seperti itu juga akan berhenti sendiri juga sih. Berhenti dengan sendirinya. Dengan sendirinya biasanya. Tanpa harus misalnya ya kita keluar-keluar melarang gitu. Nanti akan sadar dengan sendirinya biasanya. Akan ada titik jenuh. Iya, titik jenuhnya capek. Ya, karena memang secara manusiawi dia juga sadar sebetulnya itu tuh pekerjaan yang nggak ada manfaatnya. Ya, Nggak mendatangkan merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Nggak ada income-nya juga Bang ya. Yang pasti hilang income, bahkan bisa hilang nyawa. Betul Bang. Betul nggak Bang Jo? Betul. Yang menurut paham Ki Aceng gimana? Menurut pandangan Ki Aceng tentang anak-anak sekarang yang masih suka tawuran? Ya baik, saya sapa dulu teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Alhamdulillah siang hari ini menjelang sore, tepatnya di Jakarta Timur, saya sowan ke Majelis Al-Mukhtar. Dan kebetulan saat saya sowan di sini kedatangan sahabat karib Bang Jul. Saya kira beliau ini orang yang sangat kompeten dan hafal betul dunia hiruk pikuk yang terjadi di Jakarta. Sepengalaman Aceng Samudro pulang pergi Jakarta Tangerang ini memang sesuatu hal yang sudah dilakukan sejak lama. Bahkan saya pernah di Jakarta juga, jadi hafal betul lah kehidupan Jakarta itu seperti apa. Dari pengalaman kita cari uang, cari pertemanan, nah, plus minusnya memang sudah pasti manusiawi akan diketemukan dengan dua hal, baik dan buruk, positif negatif, larangan dan perintah, kekerasan dan damai. Nah, hari ini saya melihat fenomena kejadian yang kemarin sempat viral di Bang Jul. Ya, saya juga dapat info dari saudara saya yang memang ini menjadi trending topik
sempat viral juga di medsos, ya, kalangan anak muda, ya. Bang Jul apalah ya, mungkin Bang Jul juga masih muda ya. Masih muda ya? Jangan. Bujangan. Iya. Masih laku ya? Aku. Banyak yang antri ya? Gua demen nih. Iya, gua demen. Maksudnya kalau ada nomornya minta boleh kan? Jadi sebetulnya kalau kita melihat kekerasan yang terjadi di Jakarta ini bukan hal yang baru. Bahkan yang namanya kekerasan ini, entah itu motifnya tawuran, skala besar ataupun skala kecil, ya kembali dari manusia itu sendiri. Ya kalau kita bicara masalah peperangan kekerasan di zaman dulu, mungkin di zaman sahabat, bahkan mungkin di zaman Nabi Adam sudah terjadi. Kita mereply ke belakang, awal terjadinya permusuhan itu kan antara Kabil dan Habil. Terjadinya pertumpahan darah berawal dari kebencian. Gitu. Jadi kalau kita sudah bicara benci, bicara hasud, dengki, nggak senang dengan orang lain, ya akan timbullah, akan masuk setan yang menjadi bukan penengah, malah dia mempengaruhi. Nah kalau kita melihat motif yang terjadi di Jakarta sekarang, memang kalau kita jujur, setelah saya bicara dengan ya Bang Jul tadi hari ini ya, setelah kita tanya kan nggak ada motifnya kan Bang? Apa dia pengen punya nama, apa dia ngerebutin maaf ya, apa lahan parkir, apa dia ngerebutin bisnis, kan nggak ada. Bahkan pihak kepolisian pun bingung, iki opo gitu loh. Yang diributinnya apa kan harus jelas. Kalau antara keributan zaman dulu mungkin memperebutkan wanita bisa, gitu kan, karena waktu itu dinikahkan antara turunan Nabi Adam itu, dia nggak merasa suka dengan yang dipilih oleh Nabi Adam, ya wajar terjadi kekerasan dan akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, yang akan kita angkat kali ini, bahwa terjadinya kekerasan ini, ya mungkin nanti Bang Jul bisa kasih saran juga, gitu kan, tadi bahwa manusia juga nanti akhirnya akan bunuh juga, karena ngeributin yang nggak jelas kan, gitu. Ya jadi kalau saran saya sih, bukan saran ya, pendapat saya, menyikapi hal ini, kalau melihat jawaban di kitab itu sudah jelas, gitu. Jadi dalam kitab Manaqibun Nabi Syiaratun Nabawiyah, dalam kitab Nurul Absor, ya kalau saya nggak salah halamannya itu di halaman 58, ya. Dalam kitab Nurul Absor sumbernya adalah bahwa di saat malaikat Jibril turun ke muka bumi ini menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, setelah wafat Nabi, malaikat Jibril ternyata masih turun ke bumi, Bang Jul. Nah teman-teman, sahabat Aceh Samudro, ternyata malaikat Jibril ini masih turun ke bumi setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi Jibril itu pernah ditanya, Jibril alaihissalam pernah ditanya oleh Nabi, ya Jibril, apakah kamu akan turun ke bumi ini setelah aku wafat? Gitu. Kata Jibril menjawab, nah, ya Rasulullah, saya akan turun ke bumi dengan misi tujuan akan mengangkat 10 mutiara. Nah, mutiara yang 10 ini diantaranya, kata Jibril, aku akan turun ke muka bumi ini dengan tujuan Fa'ussafakoh min kulubil khalqi, aku akan mengangkat rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Gitu. Jadi kalau kita melihat keterangan ini sudah jelas. Sekarang kalau orang ribut ini ngeributin yang nggak jelas, karena memang Allah sudah mengangkat rasa kasih sayang terhadap sesama muslim, sesama manusia. Nggak harus dia muslim ya? Nggak harus Sama makhluk itu. sesama makhluk itu. Gitu. Jadi rasa kasih sayang, empati manusia terhadap sesama itu, ya jangankan di Jakarta, ya mungkin
sekarang nggak bicara Jakarta, nggak bicara ibu kota, mungkin seluruh pelosok negeri ini hampir 90% mungkin sudah terjangkau dengan yang namanya internet. Betul nggak? Jadi antara orang kota dengan orang kampung itu kayaknya nggak ada yang beda. Baik dari passion, dari makanan, dari pergaulan. Ini kalau kita melihat tiga unsur ini sudah susah dibedakan. Kasaran kata begini, mana orang kampung, mana orang kota, sekarang sama bos. Betul nggak bro? Iya. Nah jadi pihak kepolisian pun bingung mengatasi masalah yang terjadi di Jakarta ini, terutama tawuran, apalagi yang kemarin pun masih hangat, yang terjadi di bumi sebelah barat Indonesia, di Jawa Timur, terjadi ancaman apa tuh calokan. Ya mungkin ini nggak jauh beda, cuman mungkin kalau saya orang Banten, kalau berantem tuh pakai golok, kalau orang Madura sana ya senjatanya seruling. Kalau orang Makassar mungkin badik. Ya semua daerah, ya itulah Indonesia, banyak budaya, banyak adat istiadat yang berbeda, iya banyak ras. Gitu. Tapi ya alhamdulillah saya hari ini bisa ketemu dengan Bang Jul, yang memang beliau ini kalau sengaja diundang ini nggak bisa dibayar bos, mahal bayar mahal. Tapi alhamdulillah demi suksesnya channel Aceng Samudro beliau hadir. Tepuk tangan dapat beliau. Mudah-mudahan hari ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Dan alhamdulillah saya pun hari ini di sini. Kalau bicara masih bawa Mekah, saya masih bawa Mekah. Iya. Baru 2 hari. Harus bilang umroh. Ya mudah-mudahan sih Bang juga nanti bisa ikut. Amin. Dan semua teman-teman Aceng Samudro yang nonton video ini, saya selalu berharap dan mendoakan mudah-mudahan semua yang muslim ya mudah-mudahan bisa berangkat ke sana. Amin. Bisa ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Oke, Next langsung gimana motivasi menurut pandangan Bang Jul terhadap anak-anak yang motivasi? Kiat-kiatnya lah. Apa yang kita lakukan hal itu? Ya, apa dari pergaulan. Ya, saya bilang tahan di situ. Kalau ditekan dari orang tua atau ditekan dari polisi buat Polisian. Ya, agak sulit menurut saya. malah dihindari. Malah menghindari. Nanti dia akan berhenti dengan sendirinya kalau menurut saya. Pengalaman saya Ya. seperti itu. Nanti akan mencapai dengan sendirinya daerah itu semua. Kalau udah ketemu rugi. Ya, oke. Sial ya. Ya secara finansial baik, mungkin fisiknya dia ya maaf apa cacat, terluka dan sebagainya. Iya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit ya, yang merubah karakter manusia itu kan satu dari pergaulan, apa yang dia tonton dan apa yang dia baca. Betul nggak Bang Jul? Ya kira-kira seperti itu. Jadi saya berpesan dan Bang Jul pun berpesan dan host pun Ko Aceng dan Ki Aceng dan Bang Jul berpesan kepada teman-teman semua, khususnya anak muda, orang-orang milenial dari semua kalangan, nggak hanya di Jakarta, bahkan secara nasional seluruh Indonesia, dari suku manapun, dari ras apapun, pesan saya jaga perdamaian. Insya Allah, dan menghadapi pemilu ini pasti banyak perbedaan, banyak gesekan. betul ya? Betul banget. Nah, jadi saya pesannya gini Bang Jul, tiga hal ini pegangan hidup untuk orang yang ingin damai di dunia, damai di akhirat. Saya kembali kepada konsep Nahdlatul Ulama. Yang pertama, nanti ini tolong dicatat, bersatu dalam akidah. Akidah yang mana? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah bendera Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Jadi kalau kita berjamaah dalam ibadah, insya Allah akan damai. Ya.
Jadi jangan berjamaah dalam tawuran, bos. Benar nggak? Benar. Doi Anda berjamaah tawuran. Ya. Itu sih jamaah bagus, cuman kata syaiton. Yang ketiga, pesannya jangan lupa bertoleransilah dalam masalah hukum khilafiyah. Jadi kita ini terkadang Bang Jul banyak dirugikan dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri sesama muslim skalanya. Jadi muslim dengan muslim saling jelek-jelekin. Ada ya sebagian yang nggak pakai maulid, dia jelekin yang pakai maulid. Ada orang yang pakai kunut, jelekin yang nggak pakai kunut. Yang nggak pakai kunut, jelekin yang pakai kunut. Ini kan masalah khilafiyah. Jadi saya berpesan sekali lagi, yang pertama bersatu dalam akidah, yang kedua berjamaah dalam ibadah, yang ketiga bertoleransilah dalam masalah hukum khilafiyah. Insya Allah Indonesia kalau menerapkan tiga hal ini akan damai. Amin. Nah, dan sebelum ditutup video kali ini, pesannya saya Aceh Samudro, Ko Aceh dan Bang Jul berpesan, ingat jangan melakukan kekerasan yang timbulnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada bahasa Sunda mengatakan, anak caraka data sawala. Anak berbuat celaka, orang tua pasti terbawa-bawa. Jadi sekali lagi, semoga video ini memotivasi buat anak-anak milenial semua. Ya, jadi Bang Jul terima kasih. Ini mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi. Amin. Ada kopi-kopi mah. Mungkin cukup kali ya. Mungkin cukup. Damai Indonesia Group. Ya, bareng-bareng. Damai Bang Jul, Indonesia. Damai Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.